Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu dan teman-teman tertarik dalam dunia investasi, baik trading ataupun investasi saham, bisa langsung klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 5 saham yang beberapa di request oleh teman-teman di channel YouTube Borneo Trader. Yang pertama yang akan saya analisa adalah IMAS, yang kedua MBAP, yang ketiga BSDE, keempat Piwon, dan kelima RALS. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada IMAS yang pada hari kemarin ditutup naik cukup tinggi di 9,23% ke level harga 710. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS pada hari kemarin mampu breakout dynamic resisten EMA 150-nya, sempat breakout juga resisten di 710 di level tertingginya di hari kemarin di harga 735, tapi kemudian dibawa turun dan tutup pas di resisten yang ditarik garis di 710. Kenaikan IMAS kemarin juga disertai volume yang signifikan, naik di atas rata-rata volume hariannya, dan Bapak Ibu bisa lihat bar chart di atas 0 terbentuk dan langsung tinggi, dan indikator garis biru MACD mengarah ke atas dan sudah melewati perbatasan garis 0, ya potensi IMAS masih akan menguji lagi resisten 710 dan 720. Kalau itu mampu di breakout, Bapak Ibu bisa lihat arahnya ke resisten terdekat di 800, di situ ada EMA 200. Kalau itu mampu confirm di breakout, ya selanjutnya ke 900 sampai 950. Yang paling penting ini dulu, semoga dia bisa breakout dari 710 ini, minimal tutup di 720 dan bertahan, ya arahnya ke atas. Bapak Ibu bisa lihat sudah dari bulan Februari 2020 diuji 710 namun gagal, kemudian di bulan Juni 2020 gagal juga, di bulan Juni akhir 2020 juga gagal, di bulan Juli juga gagal, dan semoga ini menjadi momentum. Bapak Ibu lihat juga volume IMAS mulai muncul dari minggu lalu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari volume IMAS di atas rata-rata volume hariannya. Bapak Ibu bisa lihat volumenya kecil-kecil. Semoga ini menjadi potensi untuk IMAS breakout ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari kemarin? Cut lossnya agak lebar ya, di 10% di 630. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja, tapi mending nunggu dia breakout. Kalau dia mampu breakout, cut lossnya ya kita di bawah sini aja. Kalau dia breakout, Bapak Ibu beli di 720 atau 725, cut lossnya di bawah EMA 150-nya di 660, itu sekitar 8,93%, sekitar 9%, dengan potensi profit terdekat juga EMA 200 di 10%. Kalau itu mampu di breakout ya, target saya sih ke 900 sampai 950, ya sekitar 24%. Bisa nggak IMAS itu? Sangat bisa ya, cuman butuh waktu. Yang pasti dia harus confirm breakout dulu 710. Kalau sudah bermain di area atas 710 IMAS, ya sangat mudah dia ke 890 sampai 900 dan bahkan ke 950. Jadi seperti itu untuk IMAS. Buy nunggu dia breakout 710 aja di 720, bisa spekulasi buy, cut lossnya di bawah EMA 150-nya aja. Harusnya EMA 150 ini dipertahankan kalau EMA sudah memang mampu breakout dari 710. Jadi seperti itu strategi trading kalau saya mau beli emas. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada MBAP yang pada hari kemarin ditutup turun 1,73% ke level harga 2.840. Dan Bapak Ibu bisa lihat MBAP come date-nya di tanggal 24 Agustus minggu depan akan bagi-bagi dividen sebesar 358. Kalau di harga sekarang itu hampir 12%-nya ya, 12%. Bukannya cukup besar, sangat besar, sangat beresiko juga. Jadi kalau yang mau trading, hindari, nggak usah mikir untuk berharap bisa cuan besar dalam hitungan hari. Dan kita lihat dulu teknikalnya, apakah ini memang bisa dibeli atau tidak. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, MBAP udah duluan naik ya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di spekulasi buy di area support, di area EMA 200-nya ini, di daerah sini ya Bapak Ibu sudah lumayan nih
kita lihat berapa ada ketinggiannya. Kalau Bapak Ibu beli di daerah support ini udah 50% lebih. Kalau Bapak Ibu baru mau beli di sini untuk berharap dividen, ini Bapak Ibu bisa lihat mana dia ya. Nah, ini dividennya tinggi ya. Sebelumnya di 2019 dan di 2020 dividennya kecil, sempat tinggi juga dividen MBAP di tahun 2018. Kita lihat teknikalnya. Kemungkinan besar ya, saya sudah masang target MBAP akan ke 2400, bahkan menutup gap dan balik ke support di 2200. Jadi hati-hati ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini kemungkinan besar MBAP akan membuat dividen trap RB 2 kali. Jadi kalau di 208 kali 6%, 150 tambah 150 ya sekitar 300. Ya sekitar sini dia akan bermain di area sini di 2400 sampai 2200. Jadi seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu, tapi bisa aja dia naik ya, tergantung bandar lihatnya gimana nanti. Apakah banyak retail yang beli saat come date dan barang dibawa turun, atau retail banyak nggak beli tapi akhirnya bandar naikkan lagi untuk pancingan. Ya kita lihat aja nanti. Ya seperti itu aja untuk MBAP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BSDE yang pada hari kemarin ditutup naik 2%, KLP harga 740. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal cukup menarik untuk BSDE. Ini analisa saya sebelumnya juga beli-beli di support, tapi kena ke trigger ya. Ini dia turun sampai 650. Kita hapus dulu. Ini Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD sudah mengarah ke atas, walaupun masih di bawah 0, tapi indikator garis biru sudah menjauhi garis merah dan bercat di atas 0 juga makin meninggi. Dan Bapak Ibu bisa lihat volume 2 hari meningkat signifikan dari volume harian, rata-rata hariannya ya. Potensi untuk BSDE menguji 800. Nah, kita pasang target di 800. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 840, ada MA 150 nya dan ke 870 MA resisten yang ditarik garis. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa Bapak Ibu, sesuaikan aja. Nih cut lossnya di bawah sini aja ya, agak lebar juga di 675 cut lossnya. Take profitnya kalau dia mampu breakout dari 800 ini ya terdekatnya di sini di 840 di 13%, tapi yang sini aja dulu uji resistannya di 800 ini. Nah, di 7% hampir sama ya. Di 7% take profit, cut loss-nya ya sekitar 9% ya. Kalau cut loss ini disesuaikan aja Bapak Ibu, yang penting di bawah EMA 20-nya. Tapi kalau terlalu dekat kadang bisa ke trigger. Kalau Bapak Ibu daripada beresiko untuk cut loss lebih besar ya pasang aja di sini. Jadi seperti itu. Kalau saya ya di sini di 680 sampai 675. Jadi seperti itu. BSDE masih mengarah ke atas ya dalam jangka pendek. Semoga besok tidak palsu breakout atau dia malah koreksi lagi ke 725. Ya seperti itu aja untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada P1 pada hari kemarin ditutup naik 1,48%, KLP harga 412. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal P1 juga tutup menarik tapi bikin hammer ya. Tapi upper shadow-nya lumayan panjang ya. Sempat breakout dari dynamic resistance EMA 60 tapi kemudian dibawa turun. Tapi turunnya masih di atas resisten yang ditarik garis dan resisten dinamik EMA 20. Ya bisa dikatakan P1 breakout dari EMA 20 dan resisten yang ditarik garis di 408 sampai 410. Potensi kemana untuk P1? Tetap akan menguji resisten terdekat di 420. Di situ ada EMA 60-nya. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 430 sampai 440. Maka bisa spekulasi buy. Harga P1 dia harga sekarang, harga penutupan kemarin bisa Bapak Ibu cut loss di sini aja nih. Agak jauh sedikit nih di 388 di 5% cut lossnya. Take profit ya di atas sini aja sama hampir di 6% di 436 atau di 430 aja disesuaikan. Nah di 5%.
targetnya di situ. Kalau sudah nyampe ya take profit aja. Kalau Bapak Ibu mau berharap dia lanjut ya sudah pasang trailing stop. Jadi kalau dia menyentuh 430 lagi ya Bapak Ibu take profit. Jadi seperti itu kalau strategi saya. Dan Bapak Ibu bisa lihat bar chart di atas 0 juga sudah terbentuk dan arahnya ke atas. Indikator garis biru MACD juga mengarah ke atas, sudah terbentuk juga golden cross walaupun masih di bawah 0. Minimal menguji resisten terdekat di 420. Kalau itu di breakout ya resisten dinamik EMA 150 di 440 untuk P1. Langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada RALS. RAL pada hari kemarin ditutup naik cukup tinggi 1,56% ke level harga 650. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal RALS masih akan mencoba menguji resisten sideways yang terbentuk dari bulan April yang sudah sempat 3 kali diuji. Di bulan April diuji, di bulan Juni diuji, dan di bulan Agustus juga diuji tanggal 18 kemarin, dan di tanggal 19 tidak ada kekuatan atau volume tidak ada muncul yang signifikan. Ya arah RALS tetap akan menguji 690. Kalau itu mampu di breakout ya kita pasang target ya. Saya pasang target EMA 200 nya jadi 800 sampai 805. Jadi ke situ arah RALS. Tapi hati-hati apakah bisa spekulasi buy? Belum ya Bapak Ibu. Mending nunggu dia breakout dan confirm. Minimal dia tutup di 700 sampai 705 bisa spekulasi buy. Saya lebih suka nunggu di atas ya. Seperti BBRI waktu tanggal 11 kemarin saya bilang waktu dia di bawah-bawah resisten, kalau dia breakout 3200 langsung spekulasi buy. Dan terbukti hari ini tutup di 3500 ya di atas. Jadi udah cuan sekitar 10%. Seperti itu juga RALS. RALS mending nunggu di 700 ini, minimal di 705 buy. Nah, di cut loss-nya ya di bawah sini di bawah ini di 640 ini bisa. Cut loss di 640 sampai 635. Di 9% agak jauh emang cut loss-nya karena kita belinya di pucuk. Nah, tapi potensi profit sekitar 13%, ya hampir sama lah. Sesuaikan aja Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu takut beresiko ya nunggu di bawah sini aja. Nih, bisa beli di daerah sini di area EMA 60-nya ini di 600. Cut loss-nya di 560. Dan berapa target profit? Ya terdekat sini aja nih. Cukup lebar kan, 14%. Ya jadi seperti itu untuk RALS. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam menyimpan, membeli dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.